Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi teman-teman. Alhamdulillah pagi ini kita diberi Allah lagi kesempatan untuk bertemu dalam keadaan sehat. Insya Allah bisa berbuat, berkarya, mengisi hari ini dengan lebih positif. Salam dan salawat kita sampaikan kepada junjungan kita Rasulullah SAW. Insya Allah kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaatnya. Pagi hari ini saya masih mendapatkan amanah dari Bunda Eva untuk membuka, dan hari ini yang akan memberikan sharing, akan mengisi sharing pagi briefing ini adalah Mbak Afid Kurnia Wati. Beliau adalah junior distributor dari Surabaya yang baru bergabung, memutuskan menjadi junior distributor bulan Januari yang lalu ya Mbak Afid ya. Mungkin nanti kita dengarkan ya, kita simak bagaimana perjalanan Mbak Afid dan bagaimana beliau membangun jaringannya di Surabaya dari yang sebelumnya juga belum yakin pada bisnis with you ini. Monggo Mbak Afid dipersilahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sebelumnya Bu Fitri, dan alhamdulillah saat ini kita selalu diberi kesehatan. Kali ini saya akan berbagi pengalaman awal mula saya bergabung di YTU. Itu saya memulai dari ambasador sampai ke junior distributor. Pertama saya mencoba ambil 10 box, itu saya minum sendiri. Iseng-iseng saya bikin di status WA. Alhamdulillah kok respon dari teman-teman positif. Banyak yang tanya, banyak yang beli. Nah, 10 box itu kemudian dibeli teman saya 6 box. Yang 4 box saya minum. Baru habis 2 box saya merasakan manfaatnya. Yang kulit saya tadinya belum begitu lembab ya, sekarang lebih lembab. BAB yang tadinya nggak lancar, sekarang jadi lancar. Nah, di situ saya mikir, kayaknya enak nih jalanin bisnis ini, karena saya sendiri merasakan manfaatnya. Dari produknya bagus, peluang bisnisnya juga, karena saya coba-coba share di status WA itu kok langsung responnya teman-teman positif. Apa yang saya minum tuh dibeli sama teman-teman. Nah, ini peluang bisnisnya bagus dan jualnya juga pasti bagus ini. Kemudian saya memutuskan untuk menjadi agen. Saat saya di posisi agen itu, saya tuh jarang ikut itu, Bu Fitri. Jarang ikut briefing pagi. Ternyata itu salah. Karena seringnya kita ikut kelas, itu banyak ilmu yang didapat. Sampai Bu Eva kalau telepon gini, Mbak Fit, ikut briefing pagi. Itu saya alasan bla bla bla, kalau pagi saya begini Bu Eva, begitu. Untung Bu Eva tetap sabar ya. Sampai suatu ketika Bu Eva menyuruh saya untuk ikut scale up agen. Bulan Januari kemarin itu ya, scale up agen. Saya juga kurang begitu menanggapi, karena ketepatan tanggal yang sama saya ada schedule, ada acara. Ya, Jadi Mbak Afid ini penyanyi di Jawa Timur. Monggo Mbak, monggo. Saya bilang, maaf Bu Eva, nggak bisa ikut gitu. Saya ada acara gitu. Tapi saya pikir lagi, saya ini jual YTU, tapi kok saya belum dapat ilmu sama sekali cara jualnya. Saya berjualan dengan cara saya sendiri gitu. Kemudian saya mencoba
coba ikut scale up agen, ingin tahu seperti apa sih scale up agen itu ya. Kemudian jadwal saya cancel. Ya Bu Eva, saya ikut scale up agen. Masya Allah, di situ apa ya, saya dibukakan hati saya banyak mendapat ilmu. Makanya scale up agen itu penting ya teman-teman. Yang pertama, saya melihat support dari Ibu Eva sendiri, semangat Ibu Eva. Yang kedua itu, saya mendapat ilmu dari Miss Laili. Masih muda kok bisa seperti itu, gitu. Dan yang ketiga itu, saat saya scale up agen, saya melihat teman-teman dari pelosok Sabang sampai Merauke itu kumpul di situ, mereka berjuang untuk datang ke Surabaya untuk mencari ilmu. Tapi saya di situ kepo. Keponya bukan berarti saya mau ngegosip, enggak. Saya mendekati tim lain, itu tanya gini, Miss dari mana? Miss sudah jual berapa box gitu. Gimana Miss? Gini, ada Miss Dewi dari Aceh kan. Miss dari mana? Dari Aceh. Miss sudah jual berapa box? Saya sudah jual 6.000 box. Itu kan saya masih agen ya. Gimana caranya jual 6.000 box itu? Alhamdulillah teman-teman di scale up itu nggak pelit ilmu. Mereka ngasih caranya seperti ini, harus kita sapa gitu. Yang awalnya saya orangnya rada apa ya, kurang kalau bahasa Jawa itu kurang blater mungkin ya, suruh nyapa-nyapa gitu, Allah nanti ditolak gitu. Jadi ternyata benar kata Miss Laili, itu harus disapa. Dan di situ saya mengenal banyak tim lain. Ya alhamdulillah. Kemudian setelah scale up agen, saya pulang. Saya pulang itu saya masih belum terbuka hati saya. Saya pulang, saya mikir lagi di rumah. Oh ya, waktu scale up agen itu Bu Fitri saya kebetulan sakit. Ya. Jadi nggak ikut kelas, tapi saya melihat di situ luar biasa. Saya merasa nyaman bertemu keluarga baru. Saat saya sakit, teman-teman itu solidaritasnya, rasa pedulinya luar biasa. Itu ya Allah, saya bertemu teman-teman baik gitu. Setelah saya pulang di rumah, saya minta restu ibu. Bisa pikirkan matang-matang tuh saya minta restu ibu, minta dukungan untuk menjadi JR distributor. Dan alhamdulillah ibu saya mengizinkan, karena yang membuat semangat saya itu restu ibu. Jadi saya lebih semangat. Besoknya saya ketemu Ibu Eva, saya memutuskan Bu, saya jadi distributor. Padahal saat itu saya hanya memiliki 2 ambasador. Saya nekat. Karena saya kalau nggak nekat saya nggak bisa. Jadi saya hanya punya 2 ambasador. Besok paginya saya ketemuan sama Bu Eva yang masih di tempat scale up. Langsung saya memutuskan Bu, saya jadi junior distributor. Nah, saat itu saya hanya bismillah. Saya yakin, saya pasti bisa. Karena saya masih ke bawah teman-teman scale up. Mereka bisa gitu loh. Mereka bisa menjual ribuan box, sama-sama makan nasi. Kenapa kok saya nggak bisa? Saya masih yang nggak terlalu tua. Kayak teman-teman kemarin, kok bisa gitu? Saya harus bisa. Karena di mana ada niat, ada usaha, itu pasti ada jalan. Pasti. Nah, setelah dikirim 2.000 box, itu ke rumah kan, itu memacu adrenalin saya lebih semangat lagi. Saya melihat, aduh segini banyaknya box. Dan saya setiap kali melihat box ini, saya selalu berdoa kan. Saya selalu bersolawat dalam hati,
saya selalu menyebut nama Allah. Ya Allah, mudahkanlah saya untuk menjalankan bisnis ini, ya Allah, mudahkanlah. Itu saya doanya lebih dalam lagi. Yang tadinya di rumah hanya ada 100 box, 200 box itu, ya udah, kalau nggak laku ya udah gitu. Tapi ketika kita memiliki di rumah 2.000 box itu saya harus bersungguh-sungguh gitu. Gimana caranya saya menghabiskan itu gitu. Dan saya selalu berdoa, ya Allah, Engkau Maha menggerakkan hati, ya Allah, gerakkan hati setiap siapapun untuk bergabung bisnis menjadi mitra saya, ya Allah. Hanya itu doa saya, mudahkanlah saya menjalankan bisnis ini. Tapi Masya Allah, memang benar, semakin kita berdoa sungguh-sungguh, karena kita kena ini harus habis gitu. Jadi doanya benar-benar kayak sama Allah itu curhatnya lebih mengena ya. Nah, Masya Allah, kayak saya nggak terlalu yang kerja keras sana kemari, tapi teman-teman saya agen yang gabung itu, hanya Allah Maha Besar kan. Di situ teman-teman langsung fit, aku gabung ya, fit. Jadi kayak mudah sekali. Makanya yang pertama itu kita harus ada niat apa kita. Kalau niat kita baik, pasti Allah kasih kemudahan. Tuh. Jadi saya merasa agen saya ini ya, alhamdulillah saya udah memiliki 5 agen. 1 bulan agen yang masuk 5. Itu pun saya mendapatkan dengan mudah sekali. Itu tadi saya bersungguh-sungguh. Saya nggak hanya berdoa saja sih. Yang saya lakukan itu yang tadinya saya bikin status di WA ya, itu asal-asalan. Sekarang benar-benar saya bikin status di WA gimana caranya menarik teman-teman itu untuk tertarik dengan apa yang kita jual, dengan apa yang kita jalankan sekarang. Nah, terkadang saya itu merasa down, kadang manusia biasa ya, kadang saya harus menyemangati diri saya sendiri. Karena sebelumnya saya saat nyanyi itu, saya gampang. Begitu nyanyi 2 jam pulang langsung dapat uang. Tapi kalau di sini kan proses. Nah itu saya menikmati sekali prosesnya sekarang ini. Sampai untuk nyanyi sekarang saya kesampingkan. Karena saya lebih nyaman di sini. Itu tadi. Nah, kita sendiri yang menyemangati diri kita. Nggak ada. Jadi saat kita merasakan down, kita kalau sehari nggak ada yang beli, misalkan 1 hari nggak ada yang beli, besok nggak ada yang beli, itu mulai muncul baper kan, mulai muncul malas, sedih, galau gitu. Ternyata itu nggak boleh kita pelihara. Kalau kita berlarut-larut, Allah kok gini gitu. Kita ya box itu tetap nggak akan terjual. Jadi kita tetap semangat itu. Saya melihat semangatnya Ibu Eva yang luar biasa, offline ke luar kota, ke sana, ke sini. Masa saya nggak bisa gitu loh. Saya bisa melakukan seperti ini, sementara ini yang saya lakukan. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sorry. Baru selesai subuh di sini. Iya, Mbak Eva. Ya, monggo Mbak Afi dilanjutkan. Nah, yang selalu saya tanamkan itu mereka bisa, saya juga harus bisa. Setiap hari saya harus menyemangati diri saya sendiri. Semangat. Yang tadinya kayak saat saya menjadi agen itu semangat saya hanya segitu-segitu aja, kurang mendidih ya. Sekarang lebih semangat lagi. Kemudian saat saya bertemu orang baru pun, ketemu new market, saya
lebih terpacu lagi untuk apa ya? Untuk mengajak teman-teman yang belum tahu bisnis saya ini, saya ajak. Tadinya ya udah gitu. Jadi pentingnya kita ikut scale up agen karena beda rasanya saat Miss Laili memberikan materi, memberikan ilmu secara online dan memberikan ilmu secara langsung itu beda. Itu alhamdulillah saya sekarang menjadi junior distributor meskipun saya sampai saat ini belum seperti Mbak Nenden dan Mbak Ririn menjualnya lewat online ya, lewat sosmed, sangat pintar sekali. Tapi saya tetap berusaha, saya tetap belajar. Apa yang saya bisa sekarang, saya jual via offline, saya lakukan. Saya yang tadinya nggak mau nyapa teman, kayaknya nanti saya ditolak seperti ini, seperti itu pikiran saya. Tapi alhamdulillah, ternyata itu kalau kita nggak menyapa, kita nggak closing. Beneran. Jadi kita harus menyapa teman. Kita harus menyapa teman itu nanti semakin kan bener kan, semakin kita sering silaturahmi, semakin rezeki juga semakin lancar. Ibu Eva, mungkin sampai situ dulu Ibu Fitri, itu pengalaman saya memulai dari 10 box dengan waktu mulai September ya. September kemudian Januari saya memutuskan untuk menjadi junior distributor. Tuh, yang tetap saya tanamkan, saya harus semangat. Kalau mereka bisa, kenapa saya nggak bisa? Iya, terima kasih banyak Mbak Afid. Nah, sekarang udah ada Bu Eva. Jadi luar biasa sekali ya. Mbak Afid mulai 10, kemudian ke agen, kemudian H-1 kalau nggak salah ya Mbak ya. Sebelum kita, waktu di Surabaya, sebelum kita pelantikan Lely Award, memutuskan untuk menjadi junior distributor ya. Monggo Mbak Eva. Ya, oke teman-teman. Terima kasih Mbak Afid. Ya, teman-teman, saya sebetulnya tidak mengenal Mbak Afid tadinya. Ya, yang saya prospek itu adalah kakaknya. Kakaknya adalah teman umroh saya. Nah, di saat saya scale up di bulan Desember pertama sekali, saya sudah mengajak kakaknya Mbak Afid ini. Kami manggilnya Gus Dur, ya. Kita manggilnya Gus Dur, namanya Abdurrahman. Ya, kita manggilnya Gus Dur. Waktu saya scale up di Desember 2020, ya, pertama sekali scale up, saya pertama sekali jadi GR. Kemudian saya yang menjemput mengantar saya ke bandara adalah kakaknya Mbak Afid. Tapi saat itu saya ajak, beliau belum mau. Terus paling hanya senyum-senyum aja, apalagi ini adalah urusannya wanita gitu ya. Jadi beliau nggak mau, dan tapi ya nggak apa-apa ya. Saya diantar ke bandara. Waktu selesai dari scale up itu kita sempat makan bareng sama Mas Iwan juga, teman-teman. Kalau yang kemarin saya di Laili Award saya undang, nah itu adalah teman kami umroh juga, temannya Gus Dur juga. Lalu dia nggak mau, dua-duanya nggak mau. Tapi saat itu memang Mas Iwan adalah istrinya baru saja meninggal saat itu. Nah kemudian Gus Dur juga nggak mau. Tapi ya tidak apa-apa gitu ya. Kita tetap aja makan bareng, habis itu pulang, diantar ke bandara. Nah saya terus pasang di status terus, dan beliau selalu ngelihat gitu loh. Nah kemudian tapi biarin aja dulu gitu, nggak usah disapa, paling ya sapa saya hello biasa aja gitu. Nah setelah 6 bulan kemudian tiba-tiba beliau yang WA saya, Mbak Eva kayaknya saya pengen nyoba deh produknya gitu ya.
Justru beliau yang beli 10 itu, bukan Mbak Afid. Tapi tiba-tiba dia bilang, Mbak Eva kayaknya yang menjalankan adik saya aja, produknya udah saya kasih ke adik saya gitu. Jadi awalnya kenalnya Mbak Afid di situ, ya. Dan dikasih tahu, dan saya hello dengan Mbak Afid, ya belum terlalu kenal ya saat itu. Kemudian terus disapa, akhirnya naik jadi agen. Kemudian itu pun masih belum ini naik jadi agen, ya naik aja gitu, tapi nggak belum menjalankan dengan benar gitu ya, masih asik dengan dunianya yaitu nyanyi ya. Tapi pas COVID kemarin kayaknya orderan nyanyinya berkurang gitu ya, jadi sempat kita ketemu ya Mbak Fit ya, pertama kali ketemu di bandara waktu saya scale up-nya mendampingi Mbak Fitri scale up. Bulan apa ya Mbak Fitri scale up pertama? September, Mbak. Ya pasti ya, waktu itu ya Mbak Fit ya, kita pertama ketemu ya. Ya, Nah saya bilang, Mbak ketemu dong gitu. Nah, akhirnya ketemulah di bandara, hanya sebentar, paling 15 menit ya, nggak sampai ya, sekitar 15 menit lah. Ya 15 menit, 20 menit gitu kita ngobrol di bangku-bangku bandara gitu. Habis itu Mbak Afid udah pergi lagi gitu. Itu pertama kali saya ketemu. Nah, dan kemudian saya juga tidak menyangka begitu ikut scale up, ternyata scale up pun hari kedua sakit, pulang. Ya tidak ikut ya, karena sakit ya. Tapi begitu akhirnya saya juga kaget. Kita sudah mau last minute, tiba-tiba dia bilang, Bun, saya mau naik jadi JR. Hah? Yang benar, iya Bun, saya mau naik jadi JR. Saya mau naik panggung. Saya mau naik panggung ini, Laili Award. Gitu. Makanya last minute itu pun akhirnya saya bicara dengan Miss Laili dan Miss Cici, dan alhamdulillah akhirnya berlanjut sampai sekarang. Tapi beda sekali loh. Kulit Mbak Afid dengan pertama ketemu saya dengan sekarang beda sekali. Betul ya Mbak Afid ya? ya betul. Beda sekali. Saat pertama saya ketemu di bandara itu masih kusam, belum seperti sekarang ya. Padahal dia penyanyi loh. Mungkin karena kebanyakan make up kali ya, jadi juga kan merusak kulit ya. Tidak bagus kulit juga untuk kalau kita banyak make up. Nah, begitu memutuskan menjadi JR di last minute, sehari sebelum Laili Award. Iya Bunda, saya mau Bunda, gimana caranya Bunda? Wah udah deh. Akhirnya ya udah, ya ibaratnya tarik dana sana sini, langsung setor ke Mbak Cici, akhirnya di ACC sama Miss Laili, nah akhirnya naik panggung. Begitu singkatnya. Itu Bun, Ya. uang buat rencana itu buat rumah kan, buat bangun rumah, karena rumah ini kan belum galvalung. Nah kalau hujan itu takutnya kan masih kayu kan, itu sebenarnya uang buat calon rumah, benahin rumah. Tapi saya minta restu Ibu ya, minta persetujuan Ibu. Bu, ini saya buat usaha ya, saya pakai dulu gitu. Alhamdulillah ya, karena itu tadi, kalau kita memang sudah ada niat, kita mau bersungguh-sungguh, Allah pasti kasih kita kemudahan. Nggak usah khawatir kalau produk itu nanti nggak habis seperti apa nanti jualnya, nggak usah khawatir. Oke teman-teman ya, jadi prosesnya termasuk cepat juga, dan langsung memutuskan saat itu, dan alhamdulillah pas momennya juga pas Laili Award gitu. Oke teman-teman, ya inilah ya, lucu-lucu sebenarnya kita melihat kisah masing-masing itu berbagai macam. Ada yang tipe solar ya, panasnya lama itu. Kemudian tapi ada juga yang meletup-letup di awal tapi habis itu menghilang. Ada salah satu agen saya begitu 2 minggu pertama itu udah mau habis tuh 200 box. Tapi habis itu hilang, sampai hari ini menghilang. Ya, dan nggak bisa dihubungi. Jadi itu hal biasa. Artinya apa? Yang jelas kita jangan pernah berhenti gitu. Jangan pernah berhenti. Ya, kalaupun mereka berhenti ya kita nggak boleh berhenti gitu. Ya, kita harus terus. Nah, selama kita semangat, selama kita terus berupaya, maka nanti teman-teman pasti akan ketemu orang-orang yang semangat. Jadi semua berawal dari diri kita.
Ya, jangan pernah kita berharap kalau kita tidak bersemangat akan ketemu orang semangat, itu nggak ada rumusnya. Ya, kalau kita pembelajar maka akan ketemu dengan orang pembelajar. Ya, jadi semua harus dimulai dari diri kita, karena diri kita yang bisa kita kendalikan, diri kita yang bisa kita perbaiki, diri kita yang bisa kita motivasi. Ya, kita nggak bisa memaksa orang lain, tapi kita bisa memaksa diri kita. Jadi teman-teman, yuk kita paksa diri kita untuk mencapai apa yang kita inginkan, ya, dan kondisikan teman-teman. Jangan terlalu lama berada di zona nyaman, ya. Jangan terlalu lama berada di zona nyaman, ya. Dan keluar dari zona nyaman itu, ya pasti perlu perjuangan. Ya, namanya sudah merasa nyaman kan, kita harus keluar dari zona itu, pasti akan merasa apa sih, maju mundur begitu ya. Dan itu teman-teman harus kita lawan, ya, harus kita kita upayakan, ya. Kita yang memacu diri kita, nggak mungkin orang lain, teman-teman, ya. Jadi semua itu harus dimulai dari diri kita. Orang lain, leader kita, ya, agen kita, mungkin bagi ambasador, agennya, GR-nya, distributornya, sifatnya hanya mendorong. Ya, saya selalu katakan, teman-teman, ibarat mobil, selagi mobil itu menggelinding, tapi pelan, walaupun pelan, itu masih gampang untuk didorong. Tapi kalau mobil yang sudah mandek, kemudian apalagi direm tangan, ya, nah itu udah susah, teman-teman. Jadi artinya apa? Ya kita dulu yang menggelindingkan, baru nanti orang yang mensupport kita. Nggak mungkin kalau teman-teman tidak memulai dari diri teman-teman, didorong kayak apapun nggak akan bisa. Ya, jadi yuk kita sama-sama cari lagi faktor why kita yang bisa menggelindingkan kita, walaupun pelan, tidak masalah. Tapi dengan kebersamaan, dengan terus belajar, dengan terus bersama orang-orang semangat, teman-teman akan ketularan semangat. Ya, terus teman-teman lakukan. Ya, kalau tantangan itu pasti ada. Apapun yang kita berbuat pasti ada tantangannya. Ya, jadi jangan takut. Toh kita di sini bersama, saling tumbuh menumbuhkan dan saling support. Ya, jadi pastikan, ya, buka diri kita, keinginan kita sendiri, gelindingkan diri kita, baru nanti support orang akan masuk pada kita. Kalau enggak, teman-teman tidak mungkin mau kayak apapun leadernya atau GR-nya ataupun distributornya mendorong, tidak akan bisa. Oke, silakan yang mau bertanya ke Mbak Afid. Ya, silakan. Ini ada pertanyaan Mbak Afid di itu. Mbak Afid, bagaimana caranya cara menyapa calon customer-nya gimana? Contohin ya. Nah, sama kata Mbak Dr. Nina mau bertanya juga ke Mbak Afid. Silakan Mbak Afid. Cara menyapa calonnya. Calon atau yang belum? Calonnya sudah kita proses, ya. Nah, itu saya lihat dulu seperti apa ya. Kalau agamanya lebih kan ada kan yang misalkan customer saya ini orangnya bercadar, agamanya khusyuk banget. Itu saya sentuh ke agamanya. Karena di sini kan Miss Laili selalu mengajarkan itu tadi, marketing langit. Kalau kita presentasinya, kita bisnis, kayaknya kurang masuk. Jadi saya melihat pribadi masing-masing dulu, orangnya seperti apa. Jadi saya nyapanya beda-beda. Kalau lebih ke agamis, saya apa yang sudah disampaikan Miss Laili itu, saya juga sampaikan. Lebih mengajak kita ke sini, seperti ini. Tapi kan ada teman saya yang kurang apa ya, penyanyi kan macam-macam, agamanya mungkin kurang apa ya, masih kurang agamis gitu. Itu saya ngajaknya ke apa? Ke bisnis gitu. Jadi yang saya prospek, yang saya
saya utamakan itu nanti bisnisnya seperti ini. Jadi saya nggak kalau orang kurang pemahaman agamanya kurang gitu, saya apa yang disampaikan Miss Laili seperti ini juga kurang nyantol ya, kurang tertarik mungkin. Jadi saya beda pribadi, saya penyampaiannya juga beda. Kalau untuk teman-teman yang kurang agamis mungkin kecantiknya ya, Nah, ke kulitnya, kecantiknya sama ke itu tadi bisnisnya. bisnisnya. Itu tadi untuk cara menyapanya mungkin ya seperti yang Miss Laili sampaikan itu. Saya nggak bisa menjabarkan semua ya untuk marketing langit. Yang untuk ke bisnisnya saya sampaikan, coba gini ya, saya ini sebelumnya mau itu loh, mau buka usaha. Tapi saya bingung, saya ini ada modal, ada uang. Saya mau usaha apa ya yang nggak mengeluarkan uang untuk sewa tempat, nggak harus bayar pegawai, saya nggak resiko, barang ini nggak basi, nggak expired gitu. Nah, saya ketemu ini di sini. Ini di sini kita nggak dilepas, kita ketika beli barang kita langsung ya udah jual-jual lah terserah kamu. Enggak. Ini kita dibimbing, didampingi sama mentor sama ownernya secara langsung. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Kalau untuk masalah bisnisnya sih, kalau untuk kecantikan mungkin dari teman-teman lihat lihat saya sendiri, lihat fit kok tambah gini, nah itu langsung saya bla bla bla, oh ya seperti ini, saya udah merasakan yang tadinya saya BAB-nya nggak lancar, yang tadinya kulit saya nggak kenyal, sekarang lebih kenyal gitu. Jadi mereka saya tarik dulu untuk menyukai produknya, setelah suka produknya, nanti lama-lama akan cinta sama produk ini dan pasti akan jalankan bisnisnya. Seperti itu. Seperti itu sih, Bun. Oke. Silakan teman-teman. Mbak Fitri, mohon dilanjut ya. Saya udah harus jalan lagi. Oke, Jadi saya belum siap-siap. Oke ya. Saya pagi-pagi sekali udah check out, ini langsung ke pindah kota. Ya, saya langsung ke Maninjau, nanti nginap di Bukit Tinggi. Ya, oke teman-teman semua, tetap semangat ya. Beraktivitas ya, sehat-sehat ya. Oke, sampai ketemu besok lagi. Mudah-mudahan saya masih bisa ikutan sedikit-sedikit seperti ini. Oke, terima kasih. Pamit duluan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Iya, Mbak Afid kalau boleh dijelaskan lagi waktu Mbak Afid punya hanya punya berapa ambasador tadi pada waktu scale up. Nah, teman-teman yang besok mau scale up dan punya ambasador kurang lebih sama, nggak usah takut. Nah, mungkin Mbak Afid apa yang membuat Mbak Afid kan pada waktu scale up mungkin karena Mbak Afid juga nggak ikut lengkap ya karena sakit ya. Gimana Mbak Fit persiapannya, kemudian pada waktu di sana, terus gimana mengolah data yang cuma sedikit itu gitu? Ya, saat scale up itu separuh saya masih mengikuti Bu Fitri, masih mengikuti pelajaran dari Miss Laili. Itu Miss Laili ngasih tantangan saya, ngasih tantangan kita ya, yang scale up. Ayo besok undang untuk peserta seminar sampai berapa orang kemarin ya, kalau nggak memenuhi target nggak bisa ikut kelas gitu. Nah di situ sampai malam, kita larut malam, kita nggak tidur, kita cari teman-teman kita yang kiranya kita hubungin bisa besok itu ikut seminar. Nah di situ Ibu Fitri, saya yang tadinya agen itu, saat agen saya hanya jual lewat status ya, itu pun status jarang-jarang. Tapi setelah misalnya kasih saya tantangan, oh ternyata bener ya, saya harus menyapa gitu. Saya harus menyapa. Saya kalau nggak menyapa nggak closing. Kalau hanya didiemin aja nggak bisa. Jadi situ saya hubungin satu-satu. Saya hubungin satu-satu. Alhamdulillah
responnya ya ada yang bagus, ada yang cuek, tapi tetap saya lihat teman-teman kamar saya itu semangat. Jadi saya di situ juga terpacu semangat, melihat teman-teman semangat, saya harus semangat. Yang membuat saya dengan tiba-tiba memutuskan JR distributor itu dengan singkat, apalagi ambasador saya cuma 2, itu lagi Bu Fitri. Saya melihat semangat dari ibu-ibu, mereka bisa loh jual ribuan box. Karena itu saya nggak diam, saya tanya, "Ini sudah jual berapa box?" Gitu. Saya itu apa ya, supaya saya kenapa saya tanya seperti itu, saya ingin memotivasi diri saya sendiri, saya ingin tanya satu persatu seperti apa semangatnya. Ya alhamdulillah ada apa ya, ada baiknya saya tanya. Begitu teman-teman saya sudah habis segini, "Ya gimana cara jualnya?" Gitu. Dikasih tahu, "Kalau saya jualnya di Facebook." "Gimana kalau di Facebook?" "Miss, saya kok nggak bisa ya." Itu saya buat cerita seperti ini, karena Facebook itu nggak bisa kita jual langsung produk, jadi kita buat cerita gitu. "Oh gitu." Lagi saya tanya lagi seperti ini, "Oh." Nah di situ, "Oh saya pasti bisa nanti jual 2.000 box, pasti saya bisa. Saya harus bisa." Gitu Bu Fitri. Luar biasa, luar biasa. Iya, ada teman-teman yang mau tanya langsung ke Mbak Afid, boleh melalui chat atau bisa langsung bertanya. Mungkin kalau nggak ada, saya tanya lagi ya Mbak Afid ya, mungkin memancing teman-teman pertanyaan. Mbak Afid, teman-teman yang mana duluan yang Mbak Afid hubungi, dan teman-teman yang mana yang mau bergabung tuh teman-teman yang mana Mbak? Dari sekian banyak teman-teman Mbak Afid. Yang pasti teman terdekat Bu Fitri, saudara, teman-teman terdekat. Kalau saya mencoba ke teman-teman yang apa, saya lihat dulu kira-kira ini pasti mau saya ajak, saya lihat seperti apa. Kalau kalau kayaknya orangnya ndak, saya tahu kan ini kayak nggak mungkin. Itu kayaknya enggak deh. Tapi alhamdulillah saya melihat satu persatu data saya itu saya coba kok, mereka langsung responnya positif, langsung mau. Tapi ternyata nggak boleh ya Bu Fitri ya, kita semua data yang kita punya itu, kata Bu Eva dan Miss Laili, harus kita coba ya, kita sapa semua ya, itu yang benar. Terkadang saya gini, kayak, muka tembok, saya sudah nggak nggak ada yang buat saya undang, saya ajak, "Ah, nggak apa-apa ini saya." Saya coba aja, saya tawarkan nanti apapun itu hasilnya, "Ah, nggak apa-apa," gitu. Tapi untuk yang awal saya hubungin ya teman-teman terdekat sama keluarga, saudara. Ya, assumptive choice ya, berarti ya bahwa kita berasumsi semua yang ada di pertemanan kita itu berpotensi sebenarnya ya. Cuman kadang-kadang kita sendiri yang memblok, mengatakan bahwa ini mungkin enggak, ini mungkin susah gitu ya. Baik, teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi kepada Mbak Afid? Luar Saya biasa. Bu, boleh nanya Bu. Monggo, Oh, udah. monggo, silakan. Mbak Eli ya. Iya, Mbak Afid. Iya. Selamat ya jadi JR dalam waktu singkat. Keren. Itu saya mau nanya nih, dari ambasador ke agen itu berapa lama Mbak Afid? Cuman 10 harian kayaknya, 10 harian kalau enggak, iya 10 harian. Dan itu bekalnya 2 ambasador ya pada waktu naik ke JR ya? Waktu naik ke JR itu saya cuma memiliki 2 ambasador. Nggak ada target, ini saya nanti agen seperti ini, enggak. Karena saya itu tadi melihat teman-teman, semangat teman-teman tuh jadi, oh saya pasti bisa nanti dapetin agen gitu. Sekarang udah banyak Mbak Afid agennya?
5 kemarin, Bun. Satu bulan itu saya itu kan manusia biasa ya. Saat awal-awal saya meledak-ledak itu, saya cepat sekali langsung belum 1 bulan saya sudah memiliki 5 agen. Wih, hebat ya. Oke, Mbak Kemudian Fit, itu aja. Makasih Mbak Fit. sama-sama, Bu. Sukses. Ini ada pertanyaan lain ya tadi ya. Oke, Mbak Afid mau tanya, penasaran dengan wajah glowing-nya Mbak Afid. Selain minum WT, apakah ada perawatan yang lain? Apa ya? Sebelum saya minum YTU, saya memang sampai saat ini saya pakai skincare ya. Pakai skincare, krim siang malam. Tapi belum seglowing ini, belum kenyal. Cuma mungkin putih gitu aja. Cuma putih. Sekarang kayak saya merasa itu kayak dibotok. Merasa kayak kenceng gitu. Kalau saya apa ya? Kalau saya minum Y2-nya itu lebih rutin, kayak aturannya sehari 2 kali kan. Itu memang benar-benar hasilnya maksimal. Kalau kadang kita capek, sehari cuma minum sekali gitu. Kan kayaknya gimana gitu rasanya. Ya, yang pasti saya tetap pakai skincare. Cuma kurang maksimal, hasilnya kurang maksimal. Setelah saya minum YTU, ini lebih kenyal, lebih glowing, lebih apa ya? Lebih kayak dibotok gitu. Iya, terima kasih. Sama warna kulit lebih merata. Oh iya ya. Warna kulit lebih merata. Baik, teman-teman, ada pertanyaan lain? Dari teman-teman, boleh nanya loh. Terima kasih infonya, Mbak. Oke. Tanya deh. Nah, tadi saya mau tanya. Ya, Mbak Afif, kan ada pengalaman ya beberapa, termasuk saya, beberapa teman gitu. Ada nih orang yang kita hubungin, terus dia masih nggak mau. Terus ada nggak pengalaman Mbak Afif, gimana caranya hubungin balik? Atau ada yang nggak mau kita WA, apakah Mbak Afif tetap ngubungin atau ya wes tunggu dulu beberapa waktu, kita hubungin nanti beberapa waktu lagi? Iya, Bu. Misalkan saya hubungin teman saya, nggak mau. Itu saya tunggu lagi beberapa waktu, tapi tetap saya usaha, saya hubungin lagi. Hubungin lagi sampai saya menunggu diblokir. Jadi saya hubungin terus. Maaf ya, Pit. Misalkan saya masukkan ke seminar ya. Saya masukkan ke seminar, maaf nggak bisa gini. Nanti saya tunggu lagi beberapa hari lagi, saya hubungin lagi. Maaf ya nggak ini. Tetap saya nggak semangat nanti. Tapi lama-lama seperti agen yang sudah ikut saya ini ya. Kemarin ada Mbak Ria. Alhamdulillah Allah Maha menggerakkan hati ya. Yang tadinya kayaknya susah gitu. Ternyata ikut sendiri tanpa melihat, tanpa ikut apa? Seminar teman saya ini ikut sendiri. Langsung Fit, saya mau gabung. Gimana caranya gitu. Oh, padahal tadinya dia yang nolak berkali-kali. Iya, nggak pernah, sampai belum pernah ikut seminar. Satu ketika WA saya, Fit, aku pingin gabung gitu. Thanks, Mbak. Terima kasih, Mbak Afid. Baik, teman-teman, sudah jam 6:04. Apakah ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Luar biasa sekali nih pengalamannya Mbak Afid. Dengan keberanian dan kadang-kadang memang perlu nekat ya Mbak. Tapi dengan keyakinan yang menggerakkan hati adalah Allah dan
tempat kita meminta dan bergantung. Baik, ada yang lain, teman-teman? Keren Mbak Apit. Nah. Lebih daripada saya ya. Iya. Alhamdulillah, Ya, ternyata ya. kita beruntung ya, kita beruntung punya komunitas dan punya kesempatan seperti ini. Ini kalau yang cerita adalah Mbak Eva atau yang cerita adalah atasnya gitu, mungkin kita bisa percaya bisa nggak, tapi ini pelakunya sendiri nih yang mengalami sendiri. Jadi tadi Mbak Eva sampaikan bahwa bermacam-macam nih, beraneka sekali ininya, unik dan terjadi gitu ya, benar-benar terjadi, dan kita sangat bisa belajar dari perjalanan, dari langkah tiap orang yang berbeda-beda gitu. Alhamdulillah, ini baik sekali kesempatannya. Mungkin besok juga ada yang lain yang belum sempat kita dengarkan, insya Allah akan menjadi sumber inspirasi buat kita. Dan Mbak Afid tentunya boleh ya nanti kalau misalnya setelah ini ada teman-teman yang tanya ya Mbak Afid ya. Siap Bu Fitri. Teman-teman, apakah ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, sebentar ya, saya baca ini lagi. Oh ya, sudah berapa lama Mbak Afid, dari Mbak Yuli nih, sudah berapa lama Mbak Afid mengkonsumsi Waitio-nya? Saya mulai konsumsi Waitio itu mulai awal pembelian 10 box bulan September ya. Bulan September sampai sekarang saya masih konsumsi. Nah, beneran nih, saya merasakan manfaat dari Waitio sendiri itu benar-benar bagus. Yang bukan hanya kecantikan ya, tapi bekas luka yang saya beberapa bulan lalu operasi. Itu luka saya memudar loh. Luka saya memudar, terus warna kulit saya lebih merata, dan yang tadinya saya sering sakit lambung, setiap malam itu nyeri ulu hati. Nah, sekarang sudah nggak pernah ngerasakan nyeri ulu hati. Jadi kalau ibu saya kalau bilang gini, ayo minum Waitio, jangan sampai telat gitu loh. Jangan sampai telat. Kadang kalau saya capek gitu, ibu saya yang udah nyiapin. Ayo, karena tahu sendiri manfaatnya Waitio. Semenjak saya minum itu, saya udah nggak sakit-sakitan, alhamdulillah. Itu Bu Fitri. Iya. Jadi teman-teman, kalau saya boleh mengulang, Mbak Afid ini adalah seorang profesinya adalah penyanyi di Jawa Timur. Beliau ikut Waitio pertama di bulan September, beli 10. Niatnya adalah untuk dipakai sendiri dulu sambil coba menawarkan ke teman-temannya. Kemudian dalam waktu 10 hari beliau merasakan bahwa manfaatnya baik, kemudian juga respons dari teman-temannya baik, maka dalam 10 hari itu Mbak Afid memutuskan menjadi agen 200 box. Itu ya Mbak Afid ya. Itu bulan September, kemudian masih sangat jarang ikut briefing pagi karena memang waktu itu mungkin banyak job juga malam dan banyak alasan untuk tidak ikut juga ya Mbak Afid ya. Bunda Eva seperti biasa beliau sabar dan mendorong terus sehingga bulan Januari yang lalu Mbak Afid ikut seminar, coaching agen. Saya juga mendengar Mbak Afid sempat pingsan di sana, mungkin juga terlalu lelah dan pulang akhirnya Mbak Afid ya. Pada waktu selesai acara, kemudian kita dikumpulkan oleh Bunda Eva lagi di sana. Itu H-1, sebenarnya itu GR. Itu GR untuk naik panggung besok harinya gitu ya. Jadi kami yang akan naik panggung dikumpulkan. Tiba-tiba pada waktu itu Mbak Afid datang dan memutuskan untuk aku besok juga mau ikut naik panggung dan bagaimana caranya mengumpulkan dana sehingga hari itu juga closing menjadi junior distributor dan besokannya dilantik bersama-sama dengan junior distributor yang lainnya naik panggung pada waktu tanggal
Januari yang lalu ya, Mbak Afid ya, perjalanannya sangat cepat dan luar biasa. Terima kasih banyak Mbak Afid untuk cerita yang menginspirasi, perjalanan yang menginspirasi untuk kita semua, dan saya kira banyak teman-teman yang mendapatkan inspirasi dan pelajaran yang baik dari apa yang Mbak Afid sharing. Mudah-mudahan ini juga jadi amal Mbak Afid ya, untuk memberikan semangat kepada teman-teman. Baik teman-teman, waktunya sudah semakin bergerak. Kami tutup briefing pada pagi hari ini. Mohon maaf lahir batin apabila acara pagi ini banyak ketidakpuasan ya teman-teman. Tapi insya Allah kita bersama-sama bisa membangun komunikasi pagi ini dengan lebih baik lagi dengan partisipasi dari teman-teman semuanya. Saya cukupkan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semua mendapat manfaatnya, kita bisa berkarya lebih baik lagi dan menjadi umat di golongan yang pertama yang kaya dan berilmu. Selamat pagi teman-teman, selamat beraktivitas kembali. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Afid, Mbak Fitri. Aman. Mbak Fitri, izin di Monggo, silakan di lift.